Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 3 Ciawi Gebang yang saya hormati, Bapak dan Ibu tata usaha yang saya hormati, anak-anak siswa SMP Negeri 3 Ciawi Gebang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, kita wajib panjatkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah, yang cukup panas, kita duduk di lapangan bersama-sama dalam sebuah niatan yang baik, niatan yang suci, niatan yang mulia, beramal ibadah, menambah pahala kita, menambah keyakinan kita, mempertebal keimanan kita. Anak-anak sekalian, Bapak diberi tugas untuk menyampaikan keragaman ormas Islam yang mewarnai perkembangan negeri ini sejak jauh sebelum Indonesia hadir, sejak Indonesia belum ada, ormas Islam sudah hadir. Nah, keragaman ormas Islam yang ada di Indonesia ini ikut mewarnai bentuk, kemudian karakteristik dan sifat dari negara yang terbangun menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum nyampe ke sana, izinkan Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan pelaksanaan Ramadan. Insya Allah pernah Bapak sampaikan beberapa saat yang lalu bahwa dalam rangka bulan Ramadan ini tidak pernah terlepas kita diingatkan. Mungkin oleh para penceramah terdahulu sudah disampaikan bahwa ada 5 sukses yang ingin kita raih di bulan Ramadan ini. Dan dimohon, apalagi kemarin yang Putri sudah ditanya, hampir semuanya sudah head ya? Atau ada yang belum head? Artinya nyaris semuanya sudah balik. Nah, kalau sudah balik berarti kita harus sudah punya tujuan yang jelas. Bahwa Ramadan yang kita kerjakan bulan ini adalah Ramadan yang mulia, Ramadan yang betul-betul memberikan kepada kita manfaat lahir batin, manfaat dunia dan akhirat. Nah, yang sering diingatkan ke Pak Arif terutama secara pribadi, sukses yang pertama di bulan Ramadan yang jelas adalah puasa. Ya, karena bulan Ramadan atau disebut juga bulan saum. Nah, puasa definisinya sudah kalian pahami semua. Apa itu puasa? Yang jelas hal-hal yang membatalkan puasa dihindari. Hal-hal yang menambah pahala dalam puasa kita kerjakan. Kalau kita bisa berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allah menjamin man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau kita bisa berpuasa selama 1 bulan penuh dilaksanakan dengan imanan, dengan keimanan wahtisaban, betul-betul kita kerjakan, begitu selesai Ramadan, makanya disebut kita menutupnya dengan zakat fitrah. Kita kembali fitrah. Kembali suci. Karena dosa kita diampuni, orang yang tidak punya dosa wajib masuk surga. Itu yang pertama. Sukses yang kedua, sholat apa? Sholat tarawih. Sholatul lail. Sholat tarawih itu sholatul lail, sholat malam yang bisa dikerjakan ke depan ditarik. Sama dengan sholat tahajud. Di bulan Ramadan tahajudnya berjamaah ditarik ke depan ke awal malam. Nah, sama, dalilnya juga nyaris sama. Man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengerjakan tarawih di bulan Ramadan full 1 bulan, diampuni dosa-dosanya. Di situ tidak ada keterangan dosa besar, dosa kecil, dan semua diampuni dosa-dosanya. Dengan puasa, dengan tarawih diampuni. Yang ketiga, apalagi amalan yang ketiga, sukses yang ketiga. Rasulullah ketika di bulan Ramadan selalu didatangi oleh malaikat Jibril, diajak deres baca Al-Quran. Makna dan keterangan terus setiap hari baca Al-Quran. Nah, sukses yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Atau kita kenal dengan istilah tadarus. Biasanya kalau setelah sholat isya
di masjid-masjid sepi. Sekarang di bulan Ramadan tidak. Ada yang sampai jam 10, ada yang sampai jam 11 masih terdengar orang memperdengarkan suara lantunan kalam ilahi. Kenapa? Karena pahala membaca Al-Quran itu besar. Kalau membaca satu huruf Al-Quran, kita akan diberi pahala 10 kebaikan. Kalau satu huruf, dijelaskan dalam dalilnya, alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca ta'awud, baca basmalah, kemudian baca alif lam mim, sudah berapa huruf? 30 kebaikan. Di bulan Ramadan 30 kebaikan ditingkatkan menjadi 300. 300 ditingkatkan lagi menjadi 700. Bahkan oleh Allah dijamin ditingkatkan lagi ila masya Allah. Semua amalan ditingkatkan ila masya Allah. Makanya ngebut, ya ada yang hatam 3 kali, ada yang hatam 4 kali, ada yang hatam 5 kali. Silahkan dikebut sekuat-kuatnya. Kebayang kalau hatam satu kali hatam, gak ada berapa huruf Al-Quran itu? Saya bilang itu ada berapa huruf? Ya. Kalau 1 juta huruf dalam satu Al-Quran, berarti dapat pahalanya banyak sekali. Ya, itu sukses yang ketiga. Sukses yang keempat? Sukses yang keempat apa? Di akhir 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, ada malam yang istimewa. Disebut Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Satu malam di malam Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah itu dikejar dengan cara i'tikaf. Berdiam di masjid, duduk di masjid, mengamalkan amalan-amalan ibadah di masjid. Kalau kita dapat pahala itu, kita seolah-olah ibadah selama 83 tahun. Padahal umur kita pun belum tentu nyampe 83 tahun. Terakhir, yang kelima, sukses zakat fitrah. Jangan lupa, dari mulai sekarang sudah dipersiapkan, diingat-ingatkan, semua harus bayar zakat fitrah. Pak, siapa saja yang zakat fitrah itu dari mulai yang baru lahir sampai yang belum meninggal, semua wajib bayar zakat fitrah. Ada yang bertanya, Pak, saya mah kurang mampu, makan juga susah, kadang-kadang makan, kadang-kadang puasa, wajib zakat fitrah? Tetap wajib. Jadi satu-satunya orang Islam itu nanti setelah menjelang akhir puasa membayar zakat fitrah. Nah ini yang Pak Arif sampaikan, artinya mari kita sama-sama raih 5 sukses itu. Mudah-mudahan selesainya bulan Ramadan, kita masih diberi umur yang panjang, kita bisa menikmati pahala dari Ramadan, kita juga mendapat berkah dan hikmah dari bulan Ramadan. Baik anak-anak sekalian, kemudian yang berikutnya sedikit mengulas tentang ormas Islam. Beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia bahkan sudah hadir sejak tahun 1913. Bahkan ada yang tahun 1911 sudah ada, dan pendidikan-pendidikan yang dirintis dalam pendidikan Islam itu sudah ada jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka. Tercatat ada Al-Wasilah, ada Al-Irsyad, kemudian ada Jamiatul apa lagi ya. Nah, itu ada hadir sebelum Indonesia merdeka. Tapi organisasi Islam yang agak-agak terkenal ke sini, yang kemudian pengikutnya banyak, masanya banyak, yang pertama lahir adalah Muhammadiyah. Yang lahir dirintis digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir tahun 1913 kalau tidak salah. Itu di Yogyakarta. Awalnya Muhammadiyah ini hanya ada di keraton. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan beberapa kiai yang ingin mengadakan pembaharuan dalam Islam, kemudian mengajak orang-orang mengajarkan Islam, kemudian menyebar dan merintis pembaruan Islam di keraton Jogja. Tapi lama-lama karena ini banyak peminatnya, nyebar dari keraton kemudian ke sekitar Jogja sampai ke Surakarta, bahkan akhirnya bisa nyebrang ke berbagai pulau. Dan sekarang Muhammadiyah sudah menjadi ormas Islam yang terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama. Bergerak di bidang apakah ormas Muhammadiyah ini? Jadi kalau anak-anak sekalian nanti ada yang bercita-cita ingin kuliah, ingin melanjutkan pendidikan, di seluruh Indonesia sudah tersebar beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah. Bahkan di Kuningan sudah ada perguruan tinggi namanya Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah. Ada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Muhammadiyah yang nanti akan dilebur menjadi Universitas Muhammadiyah. Bergerak di bidang pendidikan. Di mana-mana sudah ada.
Dan yang lebih menonjolnya lagi bukan hanya pendidikan yang digagas oleh Muhammadiyah, tapi bergerak juga di bidang kesehatan. Di beberapa kota besar sudah muncul ada rumah sakit Muhammadiyah. Ini digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ormas yang berikutnya yang hadir juga sebelum Indonesia merdeka adalah Nahdlatul Ulama, yang kelahirannya digagas oleh kakeknya Abdurrahman Wahid. Kalian kenal nggak Abdurrahman Wahid? Siapa? Presiden Indonesia yang keberapa? Yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Ya. Gus Dur adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir tahun 1926 di Surabaya. Nah, ini ormas Islam terbesar yang nyaris mewarnai seluruh kehidupan keagamaan di Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama ketika masa revolusi kemerdekaan atau masa mempertahankan kemerdekaan, banyak yang menjadi pejuang-pejuang. Dan banyak pula tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang memiliki keyakinan yang kuat untuk memerdekakan Indonesia, itu menjadi sasaran penjajah. Dari mulai zaman Belanda, kemudian ketika Inggris berkuasa, ini banyak berperang dengan para ulama. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang memiliki garis keras tentang keberadaan NKRI menjadi sasaran para pemberontak, baik itu sayap kanan ataupun sayap kiri. Ya. Sayap kiri, tokoh-tokoh garis keras sayap kiri, PKI, sasarannya para kiai. Kemudian yang sayap kanan juga yang ingin mendirikan negara-negara Islam, dari mulai DITII, kemudian PRRI dan lain-lain, itu sasarannya adalah para kiai. Nah, Nahdlatul Ulama sekarang menjadi ormas Islam terbesar di Indonesia. Diperkirakan jumlah anggotanya secara keseluruhan kurang lebih ada 95 juta orang. Ya, artinya nyaris 80% kehidupan Islami Indonesia itu dipengaruhi oleh Nahdlatul Ulama. Ada juga ormas Islam yang lain, salah satunya adalah PUI, Persatuan Umat Islam. PUI juga sama, lahir sebelum Indonesia merdeka, lahirnya di Bandung, di Kuningan, kemudian di beberapa daerah juga ada. Nah, namun PUI tidak memiliki ciri khas seperti Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama. Jadi nyaris sama dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau kita ingin membedakan, anak-anak ingin membedakan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, yang paling kentara jelas sekali perbedaannya dalam hal apa? Yang paling mudah dilihat. Yang setiap tahun kita lihat, kita dengarkan. Dalam hal penentuan 1 Syawal. Ya. Tahun ini teman-teman kita di Muhammadiyah sudah mulai berpuasa itu di hari Senin. Nanti lebarannya juga sama duluan. Sementara NU itu mulainya di hari Selasa. Karena ada perbedaan cara melihat peredaran matahari dan bulan. Kalau Muhammadiyah itu memakai teknologi, jadi perhitungan 1 tahun tanggal 1 itu sudah terukur semua. Jadi nanti bulan Syawal pasti jatuh tanggal sekian, bulan berikutnya sudah ada hitung-hitungannya berdasarkan hitung-hitungan astronomi menggunakan teknologi. Sementara saudara-saudara kita, termasuk kita di Nahdlatul Ulama, menggunakan pandangan mata. Kenapa menggunakan pandangan mata? Karena mengikuti hadis Rasulullah. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat bulan, ya berpuasalah. Kalau kalian melihat bulan, maka berhentilah. Jadi laksana sholat id, artinya ketika sudah terlihat bulan ru'yat itu hilal, besok sudah tanggal 1. Nah, permasalahannya hilal itu muncul akan kelihatan oleh mata kalau sudah mencapai angka 2 derajat. Kalau di bawah 2 derajat tidak terlihat karena ada di bawah garis horizon. Padahal menurut orang Muhammadiyah sudah masuk walaupun 1 derajat. Perbedaannya di situ. Akhirnya oleh pemerintah ditolerir, silahkan yang mau puasa hari Senin silahkan, mau puasa hari Selasa juga silahkan. Yang tidak boleh apa? Yang tidak puasa. Ya, Senin teu, Salasa henteu. Pak saya mah nyanak puasana ke Salasa tapi mun lebaran rek milu ka Muhammadiyah. Jadi puasana dengan 28 hari. Ya. Jadi ini yang membedakan. Kalau PUI tidak terlalu kentara. Ada lagi ormas Islam yang cukup besar yang ada di seluruh Indonesia, itu Persis, Persatuan Islam. Ya. Nah,
Kemudian belakangan setelah Indonesia merdeka banyaklah bermunculan ormas-ormas Islam seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kemudian ada ormas-ormas yang lain, termasuk juga di kalangan pemuda yang mendirikan ormas-ormas yang tujuan utamanya adalah sama. Kira-kira apa tujuan utama ormas itu dibangun? Untuk membantu pemberdayaan masyarakat, pembinaan umat, terutama umat-umat Islam yang tersebar mayoritas di seluruh negara Indonesia. Itu artinya kita harus yakin, kita tahu bahwa semua ormas-ormas ini mempengaruhi keberadaan berdirinya negara kesatuan Indonesia ini. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baiknya silahkan Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian ambil, yang tidak baiknya jangan diambil. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, berikan aplaus untuk beliau. Mudah-mudahan materi ini bisa memperkaya hasanah kita, dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada waktu untuk pendinginan, silakan ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.